Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban,
memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak benarkan dulu Bang. Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat
pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi, yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian Bang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud.
Ya, Tribuners pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani
pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rosdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rosdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak benarkan dulu Bang. Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar, ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini, ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya, kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi.
Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan
dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Rosrio dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, dan rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut.
Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rosdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rosdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa
saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang. Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban,
memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini bang? 160 Pak dari kaji ulang. Ya tentu saja ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat
pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut, dan setelah
laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar, ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini, ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya, kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi.
Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan
telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roysuryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roysuryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roysuryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roysuryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roysuryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roysuryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roysuryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roysuryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roysuryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roysuryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA
mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadilah terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain
untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini, ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya, kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu,
Para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari dulu Bang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan,
menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak Pendari Kadin. Ya tentu saja, ya, pasal ini
bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri
Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini
ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi, yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rosdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rosdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak, dari kajian apa? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil,
kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini
pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari dulu Bang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar, ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini, ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya, kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi.
Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan
dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, dan rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA
mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain
untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu,
Para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang Bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat
pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasilan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut, dan setelah
laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bang, sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi.
Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan
telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah diulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA
mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain
untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak dari kajian, Bang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar, ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini, ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya, kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadilah terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan diminta keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu,
Para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan,
menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Bang? Apa dari kajian, Bang? Ya tentu saja, ya, pasal ini
bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat
pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil
kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini
pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza laporannya dalam pemeriksaan perdana ini. Para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami, ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar, ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini, ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya, kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi.
Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan
telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roysuryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rosdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rosdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roysuryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roysuryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roysuryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roysuryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roysuryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roysuryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roysuryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roysuryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roysuryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut.
Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa
saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban,
memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat
pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompoknya tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud.
Ya, Tribuners pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani
pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bang, sudah dikaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi.
Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan
dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bapak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA
mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain
untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu,
Para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan,
menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Tadi saya sampaikan ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 apa dari kajian? Ya tentu saja, pasal ini
bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil
kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai aslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi, yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud.
Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani
pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bapak dari kaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi.
Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan
dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan yakni Rosdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rosdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut.
Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa
saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban,
memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini bang? 160 bang? Bapak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat
pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bapak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini, sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud.
Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani
pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi.
Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan
dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA
mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, yang rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain
untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu,
Para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini bang? 160 Pak sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan,
menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Tadi saya sampaikan ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya pasal ini
bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi, yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil
kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi, yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bapak dari kajian apa? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud.
Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani
pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rosdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rosdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi.
Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan
dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bang, dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA
mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, dan rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain
untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kaji ulang? Ya tentu saja, ya, pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya, ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokoni Billy. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu,
Para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini bang? 160 Bapak dari kajian bang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismond Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan,
menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadila terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Tadi saya sampaikan ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini, Bang? 160 Bang, dari kajian apa? Ya tentu saja, ya, pasal ini
bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya, kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil, kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi, yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah. Dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Pak dari kajian Bang? Ya tentu saja, ya pasal ini bukan karena diada-adakan atau seperti tuduhan yang beredar ya. Belum diperiksa penyidik aja mereka sudah mengatakan ini ada upaya ya kriminalisasi dan sebagainya. Pasal ini ya, digunakan sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terduga pelaku. Jadi tidak mungkin kita main hujan kebakar, tentu basah. Ya kalau Anda melakukan penghasutan, tentu pasal yang tepat 160. Tidak mungkin ujaran kebencian. Sekarang kedatangan kami untuk memenuhi panggilan penyidik untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya, agar terang peristiwa ini sehingga para terduga pelaku terlapor bisa segera dipanggil
kepastian hukum untuk semua dapat terwujud. Ya, Tribuners, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan tersebut. Roy Suryo mengklaim ia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tidak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy Suryo, masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik Jokowi. Dan Roy Suryo menyatakan ada temuan janggal pada skripsi Jokowi yang dianggap menggunakan dua jenis ketikan berbeda. Roy Suryo menyoroti perbedaan jenis ketikan pada bagian awal dokumen skripsi dan isi utama yang disebutnya tidak sesuai dengan zaman. Tidak hanya itu, ia juga menekankan ketidakberadaan lembar pengesahan dosen penguji dalam skripsi Jokowi. Seiring dengan kecurigaan terhadap ijazah Jokowi tersebut, Roy Suryo dan kelompok yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM pada 15 April 2025. Mereka meminta penjelasan mengenai keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak kampus menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi tidak disimpan di institusi tersebut. Ketidakmampuan melihat dokumen asli tersebut menambah kecurigaan publik terkait keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo juga mencermati sikap Jokowi yang melarang wartawan untuk mendokumentasikan ijazahnya secara visual saat diberikan kesempatan melihat ijazah Jokowi pada 16 April 2025 lalu. Jokowi hanya memperbolehkan para awak media melihat ijazah tersebut secara langsung, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh memotret. Hal ini memicu kritik tajam dari Roy Suryo yang menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi yang seharusnya diutamakan di era teknologi dan jurnalisme modern. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan kegaduhan akibat tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025 hari ini. Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila terkait dugaan melakukan penghasutan di muka umum perihal isu ijazah palsu Jokowi. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April 2025 lalu karena pernyataan pihak-pihak yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Andi menegaskan Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah menyatakan kalau ijazah Jokowi sah, namun isu dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berkembang. Sehingga pihaknya melaporkan 4 orang tersebut ke pihak kepolisian karena telah membuat kegaduhan di UGM maupun di sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat dilampirkan dalam laporan tersebut. Dan setelah laporan Rabu lalu, kini Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan perdana pada Senin 28 April 2025 hari ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter tribunnews.com Ibriza Fasti Ipami di Polda Metro Jaya. Ya, Via dan Tribuners, pada hari ini
pelapor tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, yakni Andi Kurniawan, menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2005 hari ini. Adapun memang Andi yang merupakan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara melaporkan mantan Menteri Olahraga atau Menpora Roy Suryo, kemudian Rismon Hasyolan Sianipar dan Dr. Tifa, kemudian ada juga Rizal Fadilah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu. Seperti diketahui memang Andi Kurniawan telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, yakni Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan tersebut terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi seperti itu. Dan disampaikan oleh kuasa hukum dari Andi Kurniawan, yakni Rusdiansyah, dalam pemeriksaan perdana ini memang pihaknya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya yakni ada yang berupa rekaman, dan rekaman terkait penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi seperti itu, yang dimana disampaikan oleh Rusdiansyah. Memang hal tersebut diduga menjadi latar belakang adanya aksi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu seperti itu. Dan kemudian pihaknya juga membawa saksi untuk pemeriksaan hari ini, di mana saksi tersebut menurutnya akan dimintai keterangan oleh pihak polisian dalam pemeriksaan hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Ibriza. Laporannya dalam pemeriksaan perdana ini, para penggugat Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti pendukung. Adapun barang bukti tersebut berupa rekaman penyampaian ajakan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, para penggugat juga membawa saksi yang akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan pihak penggugat Roy Suryo terkait pemeriksaan hari ini. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami ya, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, ya, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Kenapa pasal ini Bang? 160 Bang? Apa sudah dikaji ulang? Ya tentu saja, ya, pasal ini